Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran kimia materi kelas 10. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang contoh soal stoikiometri, yaitu contoh perhitungan penerapan hukum dasar kimia dan konsep mol pada reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon dan turunannya. Contoh soal, sebanyak 16 gram metanol CH3OH dibakar dengan 72 gram oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air, di mana ARC itu 12, H1O16. Tentukan 1. Mol metanol dan oksigen yang tersedia atau pada keadaan mula-mula. Yang kedua, mol metanol dan oksigen yang bereaksi. Yang ketiga, massa zat yang tersisa. Yang keempat, mol zat yang dihasilkan. Yang kelima, jumlah partikel karbon dioksida yang dihasilkan. Dan keenam adalah volume air yang dihasilkan pada keadaan A, STP, standar temperatur pressure, dan B, pada tekanan 2 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Dasar perhitungan ini adalah hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro, dan konsep mol. Kita ingat hukum Gay-Lussac. Pernyataannya, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sehingga di situ kesimpulannya adalah perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan koefisien atau perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Hukum yang kedua, hukum Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Zat apapun jika memiliki molekul yang sama maka molnya sama, atau jika memiliki jumlah mol yang sama maka akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Berarti di sini kesimpulannya adalah perbandingan koefisien itu juga sama dengan perbandingan molnya. Yang kedua tentang konsep mol. Kita harus paham tentang konsep mol, itu menentukan jumlah mol atau jumlah zat. Yang pertama, jika diketahui massa suatu zat maka mol sama dengan massa dibagi mR, atau mol sama dengan massa zat dibagi AR zat, di mana mR zat adalah massa molekul relatif. Ini gunanya untuk senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Sedangkan AR adalah massa atom relatif. Ini untuk atom. Jadi bukan senyawa. Yang kedua, jika diketahui jumlah partikel suatu zat, maka mol adalah jumlah partikel zat dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 adalah tetapan bilangan Avogadro. Yang ketiga, jika diketahui volume zat dalam keadaan standar atau STP atau volume molar. Jadi istilahnya adalah volume molar, satuannya adalah liter per mol. Maka mol sama dengan volume zat dibagi 22,4. Jika pada keadaan tekanan dan suhu tertentu, maka berlaku hukum gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P adalah tekanan, satuannya atmosfer atau atm, V adalah volume dalam satuan liter, N itu mol zat, satuannya adalah mol, R itu tetapan Rydberg 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, sedangkan T adalah suhu dalam Kelvin. Sehingga mol adalah, jadi R dan T pindah ruas. Jadi mol sama dengan P kali V dibagi R kali T. Pertanyaan pertama, yaitu mol metanol dan oksigen. Karena diketahui massa zat, yaitu massa metanol dan oksigen, maka mol sama dengan massa zat dibagi mR zat. Massa zat
metanol dan oksigen sudah diketahui pada soal, yaitu sebanyak 16 gram dan 72 gram. Sedangkan MR-nya atau massa molekul relatifnya belum diketahui dalam soal, maka dicari atau ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan data AR, C12, H1, dan O16. MrCH3OH. Senyawa CH3OH itu mengandung atom C, atom H, dan atom O. Karena di situ hurufnya huruf kapital semua. Jadi kalau huruf kapital semua berarti semuanya adalah atom. Nanti kalau ada senyawa yang mengandung huruf kapital besar dan kecil, maka yang besar itu diikuti yang kecil itu satu atom. Misalkan Na, N-nya besar, A-nya kecil. CH3OH itu mengandung atom C1. H-nya ada angka 3 di situ berarti menunjukkan jumlah atom H, dan di sebelah kanan ada H juga berarti 3 tambah 1. Berarti H-nya ada 4. Sedangkan O-nya hanya 1. Sehingga ini bisa ditulis juga dengan CH4O. Dengan MR-nya adalah hasil kali dari jumlah atom dengan AR-nya masing-masing. Sehingga sama dengan AR. C-nya nanti diganti dengan 12, 1 kali ARC, ditambah dengan 4 kali ARH, ditambah dengan 1 kali ARO. Jadi sama dengan 1 kali 12, ditambah 4 kali 1, ditambah 1 kali 16. Berarti jumlahnya adalah 32. Berarti 32 adalah MR dari CH3OH. Sedangkan molnya adalah tadi bukan massa zat dibagi MR zat. Berarti massa zatnya itu yang dimaksud adalah massa metanol. Dan MR-nya juga MR metanol. Jadi mol metanol sama dengan massa metanol dibagi dengan MR metanol. Massa metanol 16, MR-nya tadi ketemu 32. Berarti 16 bagi 32 sama dengan setengah atau 0,5 mol. Sekarang mol oksigen. Mol oksigen sama dengan massa oksigen dibagi dengan MR oksigen. Oksigen atau O2. Jadi ada 2 atom O. Jadi MR-nya adalah 2 kali ARO. Jadi 2 kali 16 sama dengan 32. Jadi MrO2 juga 32. Sehingga molnya adalah 72 dibagi 32. Sama dengan 2,25 mol. Itu mol zat bereaksi mula-mula, mol metanol dan mol oksigen. Yang kedua, menentukan banyaknya mol zat yang bereaksi. Tadi yang direaksikan adalah metanol dan oksigen. Banyaknya mol zat yang bereaksi ditentukan dengan prinsip hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Pada keadaan yang sama, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, sama dengan perbandingan volume, sama dengan perbandingan jumlah partikel. Kita menggunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, karena kita sedang menentukan jumlah mol. Dalam hal ini, koefisien yang digunakan adalah koefisien pada persamaan reaksi yang sudah setara. Berarti pertama kali kita harus menyetarakan dulu persamaan reaksi yang diminta, yang ditanyakan. Jumlah atom bereaksi sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Reaksi metanol CH3OH dibakar dengan oksigen. Ini termasuk reaksi pembakaran. Berarti nanti ada reaksi metanol dan oksigen. Menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan air itu H2O. Berarti nanti di sebelah kiri anak panah yang bereaksi itu adalah CH3OH dibakar. Kalau dibakar berarti bereaksi dengan oksigen. Jadi kita tambah O2. Menjadi kita tuliskan sebagai anak panah atau menghasilkan ya. Karbon dioksida kita tulis CO2 dan air kita tulis H2O. Kita coba setarakan. Jadi sebelah kiri itu yang namanya zat reaksi, yang sebelah kanan adalah hasil reaksi. Jumlah atom yang kiri sama dengan jumlah atom yang kanan. Jika CH3OH itu 1 molekul,
Berarti jumlah atomnya untuk C itu sama dengan 1. Sebelah kiri 1 C-nya. Sekarang sebelah kanan ada di CO2, berarti C-nya dihitung juga sama dengan 1. Karena sudah sama, berarti biar kita tahu kita sudah memperoleh koefisien, kita tambahkan angka 1 di sebelah kirinya CO2. Biasanya 1 tidak usah ditulis, tapi ini untuk memudahkan mengingat kalau itu sudah kita dapatkan koefisiennya. Sekarang jumlah atom selanjutnya, tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu angka 1 yang ada di depan atau angka berapapun yang ada di depan atau sebelah kiri senyawa itu namanya koefisien. Sedangkan yang kecil sebelah kanan lambang atom ditulis di bawah itu namanya indeks. Indeksnya H gitu. Berarti jumlah atom nanti sama dengan koefisien kali indeks. Sekarang kita hitung H-nya tadi sebelah kiri, CH3OH berarti 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 sama dengan 4 atau 3 tambah 1. Itu sebelah kiri hanya ada 4. Sekarang H sebelah kanan ada di H2O. Jumlah atom H-nya H2O berarti ada 2. Karena tidak sama berarti kita samakan dulu dengan operasi matematika yaitu perkalian. Berarti 4 itu sama dengan berapa kali 2. Berarti nanti di 2-nya tadi dibagi dari jumlah H ya. Sama dengan 2. 4 per 2 hasilnya adalah 2. Nah 2 ini nanti dijadikan koefisien H2O. Kalau sudah, kita tinggal atom O-nya. Atom O di sebelah kiri ada di 2 tempat atau 2 senyawa, ada di CH3OH dan di O2. Jumlah atom O di CH3OH, karena tadi 1 koefisiennya berarti O-nya sama dengan 1. Sedangkan di O2 jumlah O-nya adalah 2. Jadi jumlahnya 3 nih sebelah kiri anak panah. Sekarang O di sebelah kanan anak panah ada di CO2 dan H2O. 1 CO2. Kita tadi sudah memperoleh koefisien 1 ya. Berarti O-nya ada 2 di CO2. Jadi CO2-nya ada 1 CO2. Sedangkan di H2O karena sudah ada koefisien 2 H2O. Berarti nanti ingat jumlah atom sama dengan koefisien kali indeks. Koefisiennya adalah 2. Indeks O-nya itu karena nggak ada angkanya berarti 1. 2 kali 1. Atau kita bisa nalar juga H2O. 2H2O itu berarti ada 2H2O. H2O berarti O-nya ada 2. Berarti totalnya ada 4 sebelah kanan. Karena tidak sama, kita samakan dulu. Tapi kita ingat, jumlah O pada CH3OH tetap 1. Karena tadi koefisiennya 1. Jadi sudah tidak bisa dirubah lagi. Maka, karena yang di CH3OH 1 tetap berarti 1 yang belum berubah yang O2 ya, belum ada koefisiennya, berarti 1 ditambah berapa sama dengan 4. Nah, berarti jawabannya adalah 3. Nah, 3 oksigen ini diperoleh dari O2. Jadi O2 itu bisa jadi 3 kali berapa? Jadi 2 kali berapa sama dengan 3. Nanti jawabannya adalah pindah ruas ya. 2-nya berarti 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini adalah koefisien untuk O2. Jadi yang belum ada koefisiennya itu yang disesuaikan. Persamaan yang sudah setara adalah 1 CH3OH ditambah 3 per 2 O2 menjadi 1 CO2 dan 2 H2O. Itu sudah setara. Persamaan yang sudah setara digunakan dalam perhitungan kimia dengan hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kita tulis yang tadi hasilnya adalah 1 CH3OH tambah 3 per 2 O2 menjadi 1 CO2 dan 2 H2O. Karena di situ ada pecahan 3 per 2, biar memudahkan perhitungan, di beberapa orang lebih mudah menghitung jika bilangannya bulat. Maka boleh dikali dengan 2. Jadi kalau kita lebih enak dengan yang pecahan, tidak masalah dalam perhitungan.
Jadi kalau dikali 2 berarti menjadi yang dikali 2 adalah koefisiennya. Jadi 2CH3OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 dan 4H2O. Ingat yang berubah adalah koefisiennya. Yang dikalikan adalah koefisiennya. Indeks tidak boleh dirubah. Sekarang jumlah mol sebelum reaksi atau mol-molar. Tadi kita sudah menghitung CH3OH-nya itu ada 0,5 mol. Jadi ketika mengalihkan dengan 2 tidak mengubah jumlah mol mula-mula, tetap 0,5. Nah, yang O2 itu ada 2,25 mol. Jadi ingat, jumlah mol mula-mula itu tidak berubah ketika persamaan reaksinya dikali angka sekian, misalkan dikali 2, itu tidak berubah. Jadi jangan dianggap 1 CH3OH itu 0,5, kalau 2 berarti 1, bukan. Sekarang perbandingan koefisiennya. Koefisiennya tadi adalah angka yang ada di sebelah kiri senyawa. Berarti perbandingan koefisiennya adalah 2 dibanding 3 dibanding 2 dibanding 4. Sekarang kita lihat perbandingan molnya. Tadi ingat perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kita tentukan mol yang bereaksi dan yang dihasilkan menggunakan salah satu mol zat mula-mula. Jadi boleh menggunakan data 0,5 sebagai patokan atau 2,25 sebagai patokannya untuk menentukan yang lain. Jadi yang kira-kira habis itu yang kita coba terlebih dahulu. Itu yang namanya reaksi pembatas kalau habis. Jadi nanti perbandingan mol yang itu sama aja dengan jumlah mol yang bereaksi dan yang dihasilkan. Kita anggap misalnya yang habis adalah metanol. Sehingga nanti kita pakai data 0,5. Di 2 itu 0,5, kalau 3 berapa? Nanti kalau kita menggunakan 2,25 berarti kalau 3 itu 2,25, kalau 2 berapa? Jadi dibalik. Jadi karena di sini kita coba dulu dengan 0,5, maka 2 itu 0,5, maka 3 itu berapa? Kita hitung, 2 itu menjadi 0,5 berarti kali 0,25. Berarti nanti yang 3 pun dikali dengan 0,25. Sehingga hasilnya adalah 0,75. Nah, CO2-nya berarti 0,5. Sedangkan yang H2O karena kali 4, berarti 4 kali 0,25 hasilnya adalah 1 mol. Nah, ini mol yang bereaksi dan yang dihasilkan. Yang bereaksi adalah CH3OH 0,5 mol, O2-nya 0,75 mol, yang dihasilkan adalah 0,5 mol CO2 dan 1 mol H2O. Kalau kita menggunakan matematika, berarti 2 dibagi 0,5 atau dibanding dengan 0,5 sama dengan 3 banding berapa. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kali silang, 2 kali berapa sama dengan 0,5 kali 3. Sehingga kita bisa hitung, 2-nya pindah ruas, berarti 0,5 kali 3 dibagi 2. Nah, di sini kita memulai kesimpulan atau rumus, berarti mol yang dicari itu sama dengan koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien mol yang diketahui kali mol yang diketahui. Ingat 3 dan 2 itu koefisien, sama dengan koefisien. 0,5 itu mol. Sehingga jumlahnya adalah, hasilnya adalah 1,5 dibagi 2, yaitu 0,75. Jadi hasilnya sama dengan penalaran. Nah, 0,75 ini dibandingkan dengan mol awal itu terpenuhi. Karena mol awal ada 2,25 atau persediaannya ada 2,25. Yang digunakan 0,75 berarti terpenuhi. Sehingga karena hasilnya terpenuhi atau nanti ada sisa, berarti perhitungannya adalah sudah tepat. Nah, nanti kalau misalkan kita salah dalam menganggap, misalkan kita anggap oksigen yang habis, maka kalau 3 itu 2,25, 2 berapa? Kali silang, 3 kali berapa sama dengan 2,25 kali 2,
Berarti 2,25 kali 2 dibagi 3, hasilnya adalah 1,5 mol. Nah, di sini kita bandingkan 1,5 mol itu yang diperlukan metanolnya. Sedangkan yang tersedia adalah, jadi mol metanol yang bereaksi melebihi jumlah mol metanol mula-mula. Mula-mulanya 0,5 mol. Maka kurang. Anggapan di sini adalah salah. Jadi kita tetap menggunakan yang 2 itu 0,5, 3 itu berapa. Jadi jangan yang 3 itu 2,25, 2 berapa. Jangan yang dianggap habis adalah O2-nya. Jadi hasilnya nanti negatif. Nah, perbandingan mol itu sama dengan jumlah mol yang bereaksi dan yang dihasilkan. Yaitu 0,5, 0,75, 0,5, dan 1. Nah, yang sisanya pada keadaan terakhir, sisa itu berarti mula-mula berapa dipakai berapa. Yang dipakai tadi yang dikotakin ya. Jadi jumlah mol sisa sama dengan mol awal dikurangi mol yang bereaksi. Untuk CH3OH berarti 0,5 itu awalnya, terus yang dipakai adalah 0,5 juga, berarti habis. Nah, ini berarti namanya reaksi pembatas karena habis bereaksi yang membatasi. Sedangkan O2-nya awalnya itu 2,25, terus yang bereaksi 0,75, berarti hasilnya adalah 1,5 mol. Ini sisa. Sedangkan CO2-nya itu dihasilkan. Dihasilkannya 0,5 mol. Jadi kalau sudah ada yang bereaksi berarti ada yang dihasilkan. CO2-nya 0,5 mol dan H2O-nya adalah 1 mol. Jadi 0,5 dan 1 mol itu mol zat yang dihasilkan. Sekarang kita ringkas. 2CH3OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 4H2O. Jumlah mol mula-mula tadi 0,5 dan 2,25. Sedangkan perbandingan koefisiennya adalah 2 banding 3 banding 2 banding 4. Jumlah mol yang bereaksi yang dihasilkan adalah 0,5, 0,75, 0,5, dan 1. Di mana 0,5 dan 0,75 itu adalah mol yang bereaksi, dengan 0,5 dan 1 untuk CO2 dan H2O itu adalah mol yang dihasilkan. Nah, pada keadaan akhir itu CH3OH-nya adalah 0, O2-nya 1,5, CO2-nya ada 0,5 dan H2O-nya ada 1. Ini digunakan nanti untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Sekarang menentukan massa zat yang tersisa. Yang tersisa ternyata adalah oksigen, yaitu 1,5. Karena ditanyakan massa dan diketahui molnya, maka massa sama dengan mol kali MrO2. Ingat yang tersisa adalah O2, berarti pakai MR-nya O2. Nanti kalau yang tersisa yang lain berarti yang lain. Misalkan CH3OH yang sisa berarti MR-nya adalah CH3OH. Berarti molnya tadi adalah 1,5 dikali 32, berarti hasilnya adalah 48 gram. Nah, sedangkan untuk yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O sebanyak 0,5 dan 1. Ini sekarang jumlah partikel. Jumlah partikel CO2. CO2 yang dihasilkan adalah 0,5. Karena diketahui mol, berarti jumlah partikel adalah mol kali bilangan Avogadro. Berarti mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti setengah dari 6,02 ya. Berarti 0,5 dari 6 adalah 3, berarti 3,01 kali 10 pangkat 23. Ini jumlah partikel CO2. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah jumlah volume H2O pada keadaan STP dan pada keadaan tekanan 2 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Jumlah volume H2O pada keadaan STP standar temperature pressure P-nya 1 atmosfer dan T-nya 0 derajat Celcius.
Berarti nanti mol H2O-nya 1, ingat-ingat volumenya adalah mol kali 22,4, sehingga volumenya adalah 1 kali 22,4, hasilnya adalah 22,4 liter. Itu dalam keadaan STP. Sekarang pada keadaan tekanan 2 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Ingat rumusnya adalah T kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P adalah tekanan, yang satuannya atmosfer ATM, V-nya adalah volume, satuannya liter, N-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah tetapan Rydberg 0,082 liter atmosfer per mol per Kelvin, T-nya adalah suhu dalam Kelvin. Nah, karena suhu yang diketahui adalah dalam Celcius, kita konversikan dulu dengan Kelvin. T dalam Kelvin sama dengan T dalam Celcius tambah 273. Berarti hasilnya adalah 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Berarti kita tinggal hitung volumenya. Berarti P-nya pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan, jadi pembagian ya. V sama dengan N kali R kali T dibagi P. N-nya tadi 1, R-nya 0,082, T-nya 300 dibagi 2. Nah, 300 bagi 2 itu 150. Berarti nanti volumenya adalah 1 kali 0,082 dikali 150. Hasilnya adalah 12,3 liter. Itu volume dalam keadaan tekanan 2 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Demikian pembahasan hari ini, mudah-mudahan jelas. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Nah, untuk latihannya, untuk menguji sudah paham atau belum, pada soal pembakaran senyawa oktana C8H18 sebanyak 68,4 gram dengan 200 gram oksigen yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Pertanyaannya sama dengan yang tadi, tentukan mol oktana dan oksigen pada awal, terus yang bereaksi, terus yang tersisa siapa, berapa masanya, mol yang dihasilkan, jumlah partikel CO2, dan volume air yang dihasilkan, baik dalam keadaan STP atau pada tekanan tertentu. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Jika ada yang belum jelas, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah, Ibu minta maaf.